kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau datang untuk dapat beribadah kepada-Mu, berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Tuhan, berkati setiap kami, supaya kami boleh dalam waktu ibadah yang singkat ini mendapatkan berkat, kekuatan, damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Yes, Jesus. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber, yes, kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, yes Lord. Allah sumber, Kau sumber kekuatan kami, kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari nyatakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan kami. Kalau kami boleh datang beribadah kepada Engkau pada hari Minggu yang luar biasa ini, itu semuanya karena Engkau Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kekuatan yang kami peroleh adalah datangnya, berasal, bersumber daripada Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami mau menyatakan keagungan-Mu, kami mau menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan kami. Biar ini menguatkan iman kami Tuhan, bahwa mau menyadari Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami kuat karena Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk beribadah, mengagungkan, memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, amin. Yes, karena Yesus kita jadi kuat, amin.
Yesus kita luar biasa. Yang bisa berdiri ya, yang mau duduk sambil menyembah Tuhan tidak menjadi masalah. Yang penting hati kita tertuju pada Tuhan. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah juga, mari kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, karena memang hanya Dia saja yang layak untuk dilakukan. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita. Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Allah sumber kuat kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Semua percaya bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Haleluya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber, kaulah kuat, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kau
Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Beribu rebah di sisi, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Yes Lord. Kami takkan pernah goyah Tuhan, takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat. Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah Tuhanku. Amin. Allah sumber kuat kita. Amin. Yes. Haleluya Jesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber kekuatan kami. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain daripada Engkau saja Tuhan. Kekuatan kami, kecerdasan kami, kepandaian kami, harta kami, apapun yang kami miliki di dunia ini Tuhan, tidak ada yang bisa kami andalkan selain Engkau Yesus Tuhan yang menjadi andalan kami dalam segala situasi Tuhan. Engkaulah andalan kami, Engkaulah kekuatan kami. Biar ini menguatkan iman kami Tuhan, bahwa ada Engkau yang menjadi kekuatan kami Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.
Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Katakan Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yes, Lord. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Terima kasih Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Mulianya namamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur
setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, haleluya, haleluya. Saya persilakan untuk membantu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini kami berada di bait-Mu yang kudus. Kami boleh memuji, membesarkan namamu. Dan sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Tuhan, tenangkan hati kami. Tuhan, urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami terima, boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama kembali beribadah di tempat ini. Kita merenungkan sebuah tema, yaitu fearless living, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang tidak ada perasaan takut. Oleh sebab itu, mari kita baca dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Minggu lalu, saudara sekalian, kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus.
Dan pada waktu kebangkitan Tuhan Yesus, ketika murid-murid datang ke kubur dan bertemu pertama-tama dengan malaikat, malaikat berkata kepada murid-murid satu perkataan yang pertama, yaitu jangan takut. Kemudian Tuhan Yesus sendiri yang menjumpai murid-murid, bertemu dengan murid-murid. Kata pertama yang diucapkan Tuhan Yesus kepada murid-murid yaitu jangan takut. Pada minggu berikutnya, ketika murid-murid berkumpul di sebuah ruangan yang tertutup, ruangan yang terkunci, mereka diliputi perasaan takut. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang menjumpai mereka, dan Tuhan Yesus juga berkata, jangan takut, damai sejahtera bagimu. Saudara sekalian, kita melihat bahwa pesan firman Tuhan Yesus kepada kita setelah Paskah, setelah kebangkitannya, yaitu jangan takut. Maka itu adalah satu hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Alkitab, kalau kita melihat dan mempelajari bahwa ada 365 pesan yang serupa, yaitu jangan takut, don't be afraid, yang artinya kalau sepanjang tahun ada 365 hari, setiap hari Tuhan berfirman supaya kita jangan takut. Saudara sekalian, mungkin saudara berkata, saya tidak merasa takut. Saya tidak merasa takut. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari, ada berbagai macam perasaan takut yang ada di dalam diri manusia. Bukan saja mungkin takut akan sakit penyakit, takut akan kematian, takut akan virus COVID, tapi bisa juga takut, misalnya takut kalau saya tidak diterima oleh orang lain, takut kalau saya ditolak, atau takut kalau saya kelihatan jelek, atau takut kalau saya kelihatan tidak bisa bagus, ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu kalau beli pakaian pilih yang bagus karena apa? Walaupun harganya mahal, takut kelihatan jelek. Kadang-kadang ibu-ibu bisa marah kepada anaknya. Jadi marah adalah kelanjutan daripada perasaan takut, karena khawatir akan anaknya mungkin tertular, atau khawatir anaknya jatuh, ya. Lalu amarah itu berawal dari perasaan takut. Jadi perasaan takut ini bisa kemudian berlanjut, saudara sekalian, menjadi kekhawatiran, bisa berlanjut menjadi perasaan malu, bahkan bisa berlanjut dengan perasaan sombong dan amarah. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengatasi perasaan takut?
Nah, saudara sekalian, yang pertama, perasaan takut itu tidak bisa ditekan atau tidak bisa dipaksakan ya. Misalnya kalau saudara nonton TV ada acara berita yang menyeramkan, jangan saudara, wah saya harus kuat melihat berita atau acara ini. Saya kuatkan hati untuk melihat. Ya, saya rasa kurang bijak ya. Lebih baik kita ganti channel saja. Kita ganti channel. Jadi artinya replacement atau pengalihan. Kalau kita merasa takut, tidak bisa dipaksakan untuk kita mencoba menguatkan diri, tapi harus dialihkan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, pengalihan yang paling tepat ya, dari firman Tuhan ya. Kalau saudara takut, apa yang saudara lakukan? Mungkin banyak hal yang saudara bisa lakukan untuk mengatasi perasaan takut. Tapi firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6, ini firman yang saya hafal dan kita juga harus hafal senantiasa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita semua pernah merasa takut, baik besar ataupun kecil ya. Dan takut itu mungkin ada yang real atau tidak real ya. Takut itu ada yang wajar atau tidak wajar. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini juga terlebih di tengah pandemi COVID, ada banyak hal yang membuat kita khawatir tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang masa depan. Tetapi hal yang paling baik yang dinasihatkan firman Tuhan, supaya kita boleh mengutarakan segala kekhawatiran kita di dalam doa. Di dalam doa dengan ucapan syukur. Biarlah kita boleh mengalihkan perasaan takut kita datang kepada Tuhan di dalam doa dengan ucapan syukur. Pada waktu Daniel dalam Perjanjian Lama mengalami satu ancaman atau satu, katakanlah, jebakan dari rekan-rekan yang lain, oleh karena peraturan yang mereka buat menjebak Daniel tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Padahal peraturan itu mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Tuhan di dalam waktu 30 hari, maka dia akan dimasukkan ke dalam
gua singa. Saudara sekalian, tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Biarlah saudara sekalian, di dalam segala perkara dalam kehidupan kita, kita mau alihkan perhatian kita di dalam doa. Di dalam Filipi 4 ayat ke-8, di situ dikatakan Paulus melatih pikirannya, belajar mengarahkan pikirannya, belajar fokus kepada kebaikan Tuhan, kepada berkat anugerah Tuhan, kepada kebesaran Tuhan. Seringkali di dalam ketakutan kita fokusnya kepada hal yang buruk. Kita fokus kepada, wah jangan-jangan nanti saya bisa ini, bisa itu, bisa terjadi hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita fokus kepada kebaikan Tuhan, kepada kebesaran Tuhan, maka kita akan diberikan ketenangan. Kita akan dapat berdoa dengan baik, seperti di dalam ayat yang ke-8 ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara sekalian, ada banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, yang seringkali kita lupakan. Dan biarlah kita mau fokus kepada kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan bagi kita. Yang pertama, saudara sekalian, kita mengalihkan perasaan takut dengan berdoa kepada Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita merenungkan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Ada satu ayat yang berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat ini kalau saya renungkan betapa indah, oleh karena dikatakan bahwa Kristus sudah mati untuk kita. Kristus sudah mati untuk kita dan bangkit untuk kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat murid-murid Tuhan Yesus mengalami satu perubahan dari perasaan takut, dari perasaan sedih, dari perasaan kehilangan, mereka mengunci diri di kamar. Akhirnya mereka bangkit. Akhirnya mereka berani memberitakan Injil, bersaksi. Jadi kebangkitan itu juga bukan hanya soal dari mati menjadi bangkit, tetapi juga dari soal tadinya sedih menjadi sukacita,
tadinya takut menjadi berani, tadinya tidak ada pengharapan menjadi punya pengharapan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Ayat ini mengatakan Tuhan Yesus telah mati untuk semua orang, berarti juga untuk kita. Dan di dalam kebangkitan Kristus, ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 ini mempunyai satu kata di dalam bahasa Inggris, yaitu untuk mempunyai satu kehidupan yang lebih baik, atau dalam bahasa Inggrisnya the better life, kehidupan yang lebih baik. Better life ini lebih tinggi daripada a good life. Kita ingin kita semua mempunyai kehidupan yang baik, a good life. Tapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita a better life. A better life. Itu adalah janji Tuhan Yesus kepada kita. Kalau kita merenungkan ayat ini di dalam Roma pasal 8 ayat 15, Roma 8 ayat 15, di dalam sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, no longer slave of fear. Tidak lagi kita diperbudak oleh perasaan takut. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak lagi diperbudak oleh perasaan takut. Oleh karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, sudah bangkit bagi kita. Satu hal lagi dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam Ibrani 2 ayat 14 dan 15, kita tidak usah membaca, tapi ayat ini berkata, we know that the death is not the end. Kita tahu Tuhan Yesus, kita tahu murid-murid melihat kematian Tuhan di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan tubuhnya hancur, penuh luka. Mereka mengira bahwa itu adalah selesai. Mereka mengira bahwa itu adalah akhir. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita merasa bahwa hidup ini sampai usia kita sekarang, hidup ini hanya di dunia. Kalau nanti kita sudah mati, ya sudah selesai. Kadang-kadang pikiran kita secara manusia seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kematian itu bukan akhir. Kematian itu bukan akhir. Oleh karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita. Ada kalimat-kalimat yang menguatkan saya di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Kalau saya bertanya kepada saudara,
secara jujur, apakah saudara takut mati atau tidak? Siapa yang di antara saudara dan saya takut mati? Pada umumnya kita semua takut mati. Takut mati di dalam arti yang ada yang ringan, ada yang berat, ya. Tapi ayat ini di dalam bagian B mengatakan supaya oleh kematiannya, kematian Kristus, yang memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Jadi iblis itu senang kalau kita merasa kita menjadi orang yang takut mati. Iblis itu senang kalau kita di dalam hidup ini selalu dihantui oleh perasaan takut mati. Di dalam ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ada orang-orang yang hidupnya diperhamba oleh takut akan kematian. Jadi perasaan takut itu yang destruktif, merusak, dan juga membuat kita tidak bisa maksimal. Saudara sekalian, Tuhan sudah memberikan kepada kita di dalam kebangkitannya bahwa kematian itu bukan akhir. Kematian itu hanya kita berpindah dari tubuh yang fana kepada tubuh yang kekal. Oleh sebab itu kita tidak boleh diperhamba oleh perasaan takut. Saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus menjanjikan kita satu kehidupan yang lebih baik. Hal yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita memperoleh satu hidup yang penuh pengharapan. Dan bagian yang ketiga ini, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita. Pada saat kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita, maka kita akan dapat mengatasi perasaan takut. Mungkin banyak orang yang takut akan kematian karena mereka berpikir, kalau saya nanti mati, saya tidak tahu akan kemana. Kalau nanti saya mati, entah kehidupan saya lebih enak, lebih baik atau tidak. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, menebus kita, membangkitkan kita, maka kita tahu bahwa
hidup kita yang kemudian itu adalah kehidupan yang penuh pengharapan. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita coba membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ada orang yang menunjukkan kasih-Nya kepada seseorang dengan bisa saja mulai dari mengucapkan, ya, mengucapkan, oh I love you, mengucapkan, atau kirim kartu ucapan dan salam hangat, salam kasih, ya. Atau bisa juga kirim kado atau satu barang yang bagus yang diberikan, ya. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya bukan cuman kirim ucapan, bukan cuman kirim hadiah, tetapi Allah menunjukkan, ya, kasih-Nya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita, mati bagi kita. Saudara sekalian, seringkali kita terharu, ya, kalau mendapat kado dari seseorang, satu barang yang wah kita senangi, kita senang, kita bahagia, kita berterima kasih. Tapi berapa lama bertahan? Tapi seringkali kita lupa, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya, atau dalam bahasa Inggrisnya demonstrate His love, dengan mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh merasakan kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Kalau kita merasakan kasih Tuhan yang besar, kita tidak takut. Kita tidak takut menghadapi masa depan. Kita tidak takut menghadapi kehidupan sehari-hari. Oleh karena kita tahu Allah kita, Bapa kita yang di surga, mengasihi kita dan mengasihi dengan begitu besarnya. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa kasih Tuhan itu merupakan kasih yang begitu besar, yang tidak terukur. Di dalam Efesus 3 dikatakan, biar kita boleh merasakan betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu 4 dimensi: panjang, lebar, dalam, dan tinggi. Saudara sekalian, kasih kita manusia terbatas. Kasih manusia terbatas.
tetapi kasih Tuhan tidak terbatas. Kadang-kadang sekalipun kita tidak merasakan kasih Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Sekalipun kadang-kadang kita merasa tidak mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Karena ayat tadi mengatakan Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Biarlah kita boleh menyadari, mengenal kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian, supaya kita tidak ada perasaan takut. Alihkan perasaan takut kita dengan doa, dengan ucapan syukur. Yang kedua, kita tahu kebangkitan Tuhan Yesus membawa satu kehidupan yang baru, yang lebih baik. Dan yang ketiga, kita menyadari kasih Tuhan yang besar bagi kita, siapapun kita. Tuhan tidak melihat kaya miskin, atau Tuhan tidak melihat keadaan kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang besar kepada kami. Kasih-Mu yang besar itu seharusnya membuat kami tidak takut menghadapi tantangan dalam kehidupan. Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami merasa takut, mungkin soal kesehatan, mungkin soal masa depan, ekonomi, atau mungkin hal yang lain. Tetapi biar kami boleh menyadari kasih Tuhan yang besar itu boleh mengcover hidup kami sepanjang kami hidup di dunia, sampai kami juga hidup bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus akan memeteraikan firman kebenaran di dalam hati dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami atas nama jemaat GI Jember mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala kita, Bapak Timotius Setiawan. Terima kasih atas firman-Nya. Sekarang kami tidak takut lagi, tidak khawatir lagi, karena kami diperkuat oleh firman Tuhan yang telah dibagikan. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Bapak, tempat ini juga keluarga bersama Bapak. Selanjutnya kebaktian minggu depan seperti biasa dimulai jam 9 pagi di tempat ini. Minggu depan akan dilayani oleh Bapak Witono. Selanjutnya kami juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya adik Ibu Nova. Ibu Nova itu sering melayani juga di tempat ini. Kami atas nama Gembala, Majelis dan Jemaat mengucapkan turut berlangsungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan dan hiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian pengumuman, tiba saatnya untuk persembahan. Kami mohon Ibu Ayin bisa menjadi kolekan. Terima kasih. Mari kita tundukkan satu tangan di dalam doa.
kasih kami. Kembali kami menghadap Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi. Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Segala firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah Tuhan meteraikan di dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami boleh mempunyai kehidupan yang penuh pengharapan, kehidupan yang lebih baik yang Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa persembahan kami kepadamu. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan kami menyerahkan segala kehidupan kami kepadamu, kebutuhan kami kepadamu. Oleh karena Tuhan yang mengasihi kami, yang memelihara kami. Tuhan, kami mengingat di dalam doa bagi Ibu Nova yang baru mengalami kedukaan oleh karena adik yang kekasih dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada keluarga. Tuhan juga menyertai Ibu Nova dalam acara keluarga sampai dia boleh kembali pulang ke Bandung dengan selamat. Kami juga mengingat di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini tidak bisa hadir, mungkin oleh karena keadaan kondisi mereka. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Ian, Ibu Shelly dan Abel. Tuhan memberkati, menyertai dan menjaga melindungi mereka. Kami berdoa juga bagi Ibu Wong. Tuhan memelihara, menjaga melindungi Ibu Wong, dan juga Bapak Nur dan Ibu Yanti. Tuhan memberkati, menjaga melindungi, dan juga kami rindu satu kali kami boleh kembali beribadah di tempat ini kembali. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan vaksinasi yang sedang dilaksanakan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga mengingat di dalam doa bagi saudara-saudara kami di NTT yang baru mengalami musibah, bencana, angin ribut dan juga banjir bandang. Kami berdoa bagi banyak korban, banyak keluarga yang berduka cita, banyak harta benda yang telah hanyut dan juga hancur. Kami berdoa ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga ingin memberikan sedikit bantuan bagi mereka. Biarlah kami boleh bersama mengumpulkan untuk membantu saudara-saudara kami di NTT. Kami berdoa Tuhan juga
bersama dengan umat Kristen di segala tempat boleh mendukung, mendoakan bagi saudara kita yang ada di NTT. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Syukur bagimu.